Selamat siang diucapkan pada para kuasa pengguna anggaran Satuan Kerja Pengelola Dana APBN lingkup KPPN Manado. Selamat bergabung di acara Solution Cafe. Have a cup of knowledge. Satu ide gagasan inovasi dari KPPN Manado dalam rangka menjawab permasalahan Anda. Pada siang hari ini sudah bergabung bersama kita narasumber yang luar biasa. Selamat siang Bapak Asyik Saifuddin. Selamat siang Kepala KPPN Manado. Selamat siang Bu Wasti. Selamat siang CSO KPPN favorit nih. Mas Victor, selamat siang Mas. Selamat siang Bu Wasti. Pada Solution Cafe kali ini akan ditemani oleh saya, Wastiah, selama 1 jam ke depan untuk menjawab permasalahan Bapak Ibu sekalian. Pada hari Kamis ini, Solution Cafe mengangkat tema tentang apa nih Pak? Kita bicara tentang sakti. Sakti. Tahun 2022 kita akan mencoba, memang sudah implementasi sakti secara keseluruhan. Kita bahas tentang sakti. Sakti. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan membahas sesakti apa sih aplikasi sakti ya Pak? Iya, betul. Iya. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, sebenarnya sakti ini pasti sudah familiar ya Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kita refresh lagi deh, sebenarnya sakti itu apa sih Pak? Temannya Goroho atau Kopi atau apa gitu Pak? Mau dijelaskan lagi ya Pak ya? Iya, yang jelas sakti itu memang salah satu inovasi dari Kementerian Keuangan. Bagaimana pengawalan dalam pengelolaan keuangan itu hingga lebih modern, kan ya. Kenapa lebih modern? Karena dengan sakti ini dia mengintegrasikan beberapa aplikasi sebelumnya yang 8 kurang lebih itu diintegrasikan menjadi satu aplikasi. Nah, ini banyak manfaatnya sebenarnya, tapi yang jelas ini adalah langkah strategis Kementerian Keuangan selaku GUL dalam mengelola keuangan negara lebih modern. Nah, itu seperti itu. Sesuai dengan nilai-nilai dari Kementerian Keuangan Pak. Kesempurnaan. Jadi kita senantiasa memberikan inovasi. Delay. Tapi Pak, nah di Sakti ini kan pasti satuan kerja berpikir ya Pak ya. Sudah banyak sekali aplikasi nih Pak, aplikasi A sampai Z gitu Pak ya, dari mulai penganggaran rencana sampai dengan pelaporan. Kenapa harus ditambah Sakti lagi gitu Pak? Apakah ada yang digantikan fungsinya gitu? Gimana dari Pak Arsyad atau Mas Victor nih kira-kira? Oke, mungkin saya dulu ya. Tadi saya sampaikan bahwasanya Sakti ini sebenarnya menggantikan fungsi-fungsi aplikasi sebelumnya. Jadi bukan menambah ya, tapi seperti sebelumnya terkait dengan penganggaran ada LKKL, terkait dengan komitmen dan pembayaran ada SAS, terkait dengan aset tetap ada SIMAK BNN, ada pelaporan ada Saiba, dan ada beberapa lagi yang lainnya. Itu nanti yang ke-8 aplikasi tersebut nanti diubah menjadi sakti kayak megalomen. 8 itu berubah menjadi sakti kan seperti itu. Aduh, kalau yang lain cuma 2 in 1, 3 in 1 lewat ya Pak. Kalau sakti ini 8 in 1 biasa ya. Nah, para KPA atau Bapak Ibu pengelola anggaran yang mengikuti acara ini apabila ingin menanyakan hal lebih detail tentang sakti boleh ya Pak ya? Kami persilakan. Bapak dan Ibu bisa raise hand dengan fitur mengangkat tangan di Zoom-nya, atau boleh silakan ketik pertanyaannya pada chat di ruangan Zoom ini. Nah, sepertinya CSO kita dari tadi belum menjawab nih Pak. Iya. Gimana sih Mas? Kalau di KPPN sendiri itu sepertinya sudah biasa dengan aplikasi SPAN. Nah, ini ada lagi kayak kembarannya, tapi gimana sebenarnya ya antara SPAN dan Sakti ini? Oke, baik, terima kasih Mbak Wasti. Jadi mungkin kalau ini kan karena kita di Manado ya Bapak Ibu. Jadi kalau mungkin bahasa Manado ya kalau Sakti ini boleh semua Bapak Ibu. Jadi intinya seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Cep tadi, kalau dulu kan bukan dulu ya, sekarang Bapak Ibu ya kan Bapak Ibu kalau untuk contohnya mau buat SPP, mau buat SPE nanti harus lewat operatornya dikerjakan di aplikasi SAS. Nanti ketika Bapak Ibu mau pertanggungjawaban LPJ juga itu masih aplikasi SAS tapi tersedia lagi untuk lagi. Ketika membuat laporan sama juga Bapak Ibu harus kembali dengan aplikasi Saiba dan aplikasi yang lain-lain. Nah dengan adanya Sakti ini cukup dengan menggunakan satu aplikasi ini Bapak Ibu. Itu seperti yang kami training untuk usernya digunakan masing-masing per modul.
Nah, kalau dia interkoneksi dengan SPAN, kita ambil contoh seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kan, Bapak Ibu itu kalau petugasnya memasukkan SPM, nah otomatis SPM itu masih disampaikan menggunakan aplikasi ISPM. Nah, kenapa masih menggunakan aplikasi ISPM? Karena datanya untuk aplikasi SaaS dan yang lain itu masih berupa aplikasi konversi Bapak Ibu. Belum bisa disampaikan datanya atau diterima langsung oleh SPAN. Nah, untuk diproses datanya di SPAN, makanya menggunakan aplikasi tadi, dan digabungkan juga ada aplikasi konversi. Nah, dengan adanya Sakti ini, seluruh data-data dari Sakti itu sudah terkoneksi langsung dengan SPAN. Jadi kalau nanti contohnya SPM tadi, kalau yang sekarang harus ke SPM, nanti dengan adanya Sakti tidak perlu lagi Bapak Ibu, tidak perlu petugas upload, tidak perlu, cukup Bapak Ibu nanti petugasnya buat, nanti disetujui oleh PPSPM, datanya itu langsung masuk ke Sakti. Seperti itu Pak Wasti. Begitu juga dengan data supplier, dengan data kontrak. Kalau sekarang data supplier, data kontrak, kadang itu proses daftarnya bisa sampai 1-2 hari itu harus butuh informasi. Nah, dengan adanya Sakti ini cukup disetujui dari aplikasi Sakti, datanya masuk ke SPAN, nanti otomatis akan muncul nomor register itu di aplikasi Sakti. Jadi ini sudah sangat mempermudah. Bahkan aplikasi Sakti ini tidak perlu harus kerja di kantor. Nanti kita bicarakan lagi punya. Bahkan Bapak Ibu bisa buka di rumah, bahkan bisa lewat handphone juga. Jadi mungkin kira-kira seperti itu. Luar biasa, ini mendukung sekali ya flexible working space yang digagas di Kementerian Keuangan juga. Ini Bapak dan Ibu kalau kita lihat ya Pak Arsyad ya, Mas Victor, kayaknya ada yang work from home nih, kelihatannya sih dari rumah ikutnya ya. Tapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, kami yang di sini dari kantor tetap menjaga protokol pencegahan COVID-19. Nah, cara menggunakan masker yang benar-benar, sering mencuci tangan dengan sabun dan juga menjaga jarak yang Arsyad. Tolong jangan mepet-mepet. Oh iya, siap. Nah, kayaknya nggak seru ya kalau cuma saya yang bertanya nih sama Pak Arsyad dan juga Mas Victor. Coba kita lihat apakah di kolom chat sudah ada subscriber yang mengajukan pertanyaan. Kita lihat nih. Luar biasa ya, sudah absen semuanya ini ya. Ada dari TVRI, Bapak Manado, luar biasa, subscriber dari KPPN Manado ini berjumlah berapa Pak? Ini kalau kita tuh satker di KPPN Manado itu 268. 268 luar biasa ya Pak ya. Dengan SDM KPPN Manado sebanyak? Itu ditambah 6 Pemda ya. Oh iya, ditambah fisik dana desa itu 6 Pemda. Sementara satker SDM kita ada 29 orang, 10 orang itu menjual pensiun. Luar biasa ya, padahal SDM yang minimalis tapi ingin memberikan kontribusi yang luar biasa, maksimal demi kepuasan pelayanan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Siap. Silahkan masih kami tunggu. Apabila ada pertanyaan, boleh mengangkat tangannya atau menyalakan mikrofonnya. Silahkan sambil menunggu bisa dicatat dulu. Kira-kira mau bertanya tentang apa. Terima kasih juga nih ya para KPA sudah berkenan bergabung bersama kami di sini. Di sela-sela padatnya kesibukan. Pasti mungkin kita akan lebih enak kalau kita foto bersama dulu kali ya, biar teman-teman KPR itu merasa, wah yuk kita foto dulu yuk. Yuk Bapak dan Ibu dimohon untuk mengaktifkan fitur videonya atau kameranya, karena kita akan berfoto bersama secara virtual. Mari dimohon untuk bisa mengaktifkan fitur videonya atau kameranya. Berikan senyuman yang terbaik. Meskipun di siang hari yang terik ini ya. Iya, walaupun pakai masker, posnya pasti ketahuan. Iya. Sepertinya sudah mulai senyum ini Pak. Sudah ada Bapak dari Polda, dari Satker KPU, luar biasa. Kami hitung 1, 2, 3. Gaya yang lain boleh ya. 3, 2, 1. Next. 1, 2, 3. Mantap. DJPB handal gitu Pak ya, biar kita yang terbaru. Terima kasih. Tapi sebenarnya senang ya Pak apabila satker-satker ini mengikuti kegiatan ini dan melakukan videonya. Jadi meskipun pertemuan kita ini secara virtual, rasanya lebih dekat gitu. Saya bisa nih melihat nih dari Polda, dari nama Bapak, selamat siang. Saya bisa bertemu secara intim gitu Pak ya, meskipun secara virtual. Baik nih.
kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya Pak ya. Siap. Mungkin masih butuh pemanasan. Iya. Nah, ini kan sudah diceritakan sakti itu apa, hubungannya apa dengan span. Jadi, sesakti apa sih sakti ini Pak? Keuntungan dan manfaatnya. Ya. Mohon maaf, tadi saya belum menyapa ya Bapak Ibu sekalian ya. Mohon maaf. Tadi terpancing oleh pembicaraan, oleh pertanyaan Bawaslu, saya lupa menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom ya. Om Swastiastu. Jadi Bapak Ibu sekalian, terutama untuk para KPA, kami ucapkan selamat datang ya di acara Solusi KP Jilid 2 ya. Karena jilid pertama itu bulan lalu kita sudah membahas tentang IPA. Untuk jilid 2 itu kita akan bahas tentang sakti ya. Sekarang pemandunya Mbak Wati, kalau yang sebelumnya itu ini, jadi kita mencoba untuk variasi. Ya, oke. Tadi ditanyakan oleh Mbak Umi ya tentang keunggulan sesakti apa ya. Yang saya sampaikan, kalau misalnya kita tadi rangkum dari apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya sampaikan dengan Pak Victor, sebenarnya bisa ditebak Mbak Wasti. Terkait dengan keunggulannya, pertama terkait dengan efisiensinya. Tadi lihat, jelas efisiensi yang tadinya menggunakan berbagai macam aplikasi, sekarang kita rangkum dalam satu aplikasi. Terus juga kita bicara masalah keamanannya, ya. Keamanannya ini kita sudah jamin karena dengan adanya sistem one time password itu sebisa mungkin nggak semua orang itu menggunakan fasilitas sakti, kan itu ya. Baik nanti ke KPA, PPK, PPSPM dan bendahara itu sebisa mungkin mempunyai password sendiri. Dan yang kami harapkan adalah antara KPA, PPK, PPSPM itu jangan saling bertukar password. Ini untuk menjaga keamanan ya. Terus ke hal yang lain adalah dengan adanya single database, jelas memang ini lebih lebih mempercepat mungkin terkait dengan proses pelaporan, proses bisnis pelaksanaan anggaran, itu semuanya bisa terkoneksi. Dan yang terakhir adalah karena sakti itu juga bisa dipakai oleh seluruh level unit organisasi. Satker bisa pakai sakti, kemudian di level Kamil ada, di level 1 bisa, di level kementerian ada. Itu semuanya memudahkan kita untuk bisa nanti sama-sama melaksanakan pelaksanaan anggaran yang lebih dinamis dan lebih efektif dengan satu aplikasi. Nanti antara sakti dan span itu tinggal mereka antara ada semacam interkoneksi data antara sakti dan span, semacam sakti itu kayak semacam tandemnya span. Luar biasa ya Pak ya, hubungan dan juga tentunya ketika kita memiliki aplikasi, tentunya inginnya semanfaat sebanyak-banyaknya gitu ya untuk Bapak Ibu sekalian. Gimana Mas Victor? Ada tambahan nggak nih? Manfaat keunggulannya sakti. Jadi seperti yang di tadi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini saya bicaranya dari sesi menggunakannya ya, karena kita juga sudah sama-sama menggunakan sakti ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu kan teman-teman Satker ini yang non VOC memang baru menggunakan untuk modul anggarannya. Nanti baru di Januari 2022 sudah akan menggunakan semua modul. Nah, untuk kami Bapak Ibu sebenarnya sudah menggunakan terlebih dahulu sehingga bisa sharing ilmu dengan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya yang saya rasakan yang pasti ketika kita menggunakan sakti ini, yang pertama kemudahan. Nah, kalau yang sekarang Bapak Ibu ya kita mau kerja, contohnya membuat SPP dan SPM. Nah, untuk membuat itu kita harus menggunakan aplikasi SaaS. Sedangkan aplikasi SaaS ini harus terinstall di laptop atau komputer. Jadi kita kurang bebas. Nah, dengan adanya sakti ini bahkan saya bisa buka di komputer satu, saya bisa pindah ke tempat yang lain, bahkan tidak harus bekerja di ruang kantor. Bahkan kalaupun saya mau lembur di rumah, sempat-sempatnya pulang, saya mau kerja dari jam 7, jam 8, saya tinggal buka, saya aktifkan, saya masukkan dengan user password saya, sudah saya bisa melakukan berdasarkan kewenangan saya. Nah, yang kedua juga, nah sering Bapak Ibu di sini, teman-teman sertifikat itu datang ke CS, Pak, kami tidak bisa buka aplikasi SaaS kami. Ataupun Pak, ini kok habis kami update versi SaaS ini, ternyata masalahnya seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu, dengan adanya sakti nanti, nah Bapak Ibu tidak perlu lagi yang update aplikasi seperti itu. Untuk sakti ini nanti yang mengalami update aplikasi, itu otomatis dari rekan-rekan PHC di pusat.
Bapak Ibu tidak perlu lagi nanti tidak bisa buka aplikasi seperti tadi ya, karena aplikasi ini cukup pakai basis web, nanti tinggal masuk dengan password yang sudah terdaftar. Nah mungkin kalau ditanya tadi kan banyak keunggulannya, mungkin bisa saya kasih ingat satu Mbak Wasti. Jadi karena kita menggunakan aplikasi berbasis web, tentunya mungkin ada beberapa yang harus jadi perhatian. Jadi mungkin seperti ini Bapak Ibu, karena kadang tiba-tiba mati lampu. Nah seperti kami juga tadi, mohon maaf Bapak Ibu ya, agak terlambat karena ternyata koneksi jaringan internet kami ada gangguan. Nah untuk di Sakti bisa jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa jadi mungkin ketika Bapak Ibu mau masuk tidak bisa tersambung atau tidak bisa login ke aplikasinya karena bisa jadi faktor gangguan internet tadi, ataupun ada mati lampu, ataupun bisa jadi ada memang maintenance dari aplikasi Saktinya. Tapi kalau untuk maintenance tadi itu langsung dari pusat, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, itu biasa dilaksanakan pada hari libur, Pak Wasia, Pak Asep. Jadi biasanya dilaksanakan di hari Sabtu sampai Minggu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa bebas menggunakan lagi selama itu hari kerja Senin sampai Jumat. Tapi kalaupun tidak ada maintenance itu bisa digunakan sampai dengan hari Sabtu ataupun hari Minggu. Biasa Ya, ya. seperti itu lah kira-kira Mas. Tapi Ya. di rumah bisa ngerjain lagi. Iya, Kalau lebih di senang. ibu, Iya. kalau bisa. Jadi mungkin tambah sering pasti. Ah. Jadi kemarin kan sempat sama Bapak Ibu kita saling berinteraksi untuk aktivasi OTP, aktivasi user ya. Nah itu pasti saya itu lalu itu kadang nggak cukup kalau satu jam sore. Nah tapi kalau kan saya juga punya keluarga di rumah ya Bapak Ibu, jadi saya juga nggak mau kalau karena hanya di kantor sampai jam 6 nanti saya melaksanakan tugas tapi ternyata keluarga di rumah juga sudah menunggu. Nah jadi akhirnya saya izin ke kepala kantor, Pak saya lanjutkan di rumah saja ya, nanti saya laporkan. Nah ternyata di rumah pun saya beres-beres dulu untuk keperluan keluarga, jam 7 sampai jam 9 saya bisa akses. Jadi bahkan di rumah pun tidak menghambat Bapak Ibu kalau untuk yang berusaha dengan saat ini sangat-sangat bebas, sangat-sangat gampang dan membantu kalaupun nanti dengan pola kerja yang baru sekarang ya, Mas yang kita mau WFA atau WFO yang itu sudah sangat bisa disesuaikan. Jadi saya boleh tambahkan tadi Silakan Pak. yang Wasti. Karena kita mengawal 268 satgas, sementara waktu yang digunakan deadline itu sama dengan cakupannya kecil, akhirnya kita harus bersiasat. Salah satu yang disampaikan oleh Mas Victor adalah bagaimana mensiasati agar saat 261 itu bisa kita terus pantau dan kita kawal sehingga bisa OTP semua sesuai dengan waktu yang ditentukan. Alhamdulillah dengan adanya Mas Victor dibantu dengan teman yang lain, kita buka kelas malam lah ya saya buka kelas malam, teman-teman yang tadi kesulitan di jam kerja karena kesibukan segala macam ini bisa OTP di malam hari. Gitu kurang lebih. Sampai ada kelas malam ya Pak. Iya. Ada kayak kuliah ya. Ini Bapak dosennya siapa nanti? Mas Victor lagi ya. Tapi Ibu, ini namanya solusi cafe. Kalau tadi bilang ke Pak Aceh, ini ada gambarnya nih. Gambar satu gelas yang recap a cup of knowledge. Jadi boleh kali Mas, kita seruput dulu kopinya sedikit kali ya. Oke, mari Bapak Ibu. Mari mungkin ada yang sedang buat kopi di kantor sambil kerja, ayo sama kopi, Bapak Ibu. Anggap saja ini kita bertemu secara langsung ya Mas ya. Terus sambil ngopi sama-sama gitu ya. Tapi karena pandemi, jadi kopinya ngopi online aja. Nah, kami memang bisa punya waktu untuk kegiatan ngopi bareng Pak ya, sama Satker sambil disampaikan masalahnya. Nah semoga nanti dengan cara lebih santai itu mungkin yang selama ini Bapak Ibu malu-malu atau jarang dikeluarin, nah di momen-momen itu mungkin bisa Pak ya kita pancing, bisa masukkan Pak, mungkin bisa perbaikan untuk layanan kami. Nah ayo Bapak Ibu, mungkin yang selama ini ada laporan dari operator-operatornya, yang mungkin sempat kegiatan kemarin 2 minggu itu ada kendala atau apa, siapa tahu Bapak Ibu ataupun ada yang mengikuti kemarin silakan disampaikan, mungkin bisa kita jadikan masukan ataupun ada yang mungkin masih kurang jelas, silakan Bapak Ibu, ayo. Coba kita cek nih Mas, Ya. di galeri ini adakah yang mengangkat tangan atau mengajukan pertanyaannya lewat chat. Kalau kita sih pengennya langsung nanya ya Mas ya, supaya diskusi kita ini lebih efisien. Atau dikasih bocoran ya hasil kegiatan kemarin. Oh iya, Oke. jadi kemarin itu telah dilaksanakan IUT Sakti ya Mas ya. Untuk pelaksanaan dan Ada informasi apa itu Mas? ya, oke, jadi ini ya Bapak Ibu, jadi mungkin Bapak Ibu sebagai KPA ataupun PPK dan PPSPE. Nah kemarin dari tanggal 23 September sampai dengan tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 3 September,
kami sudah melakukan proses PUT Sakti Bapak Ibu ya, end user training untuk aplikasi Sakti. Nah, dari kegiatan tersebut itu melibatkan seluruh user dan operator yang menggunakan Sakti, bahkan dengan user PPK dan PPSPM. Nah, terkait perubahan-perubahan, cara penggunaannya sudah kami ajarkan di situ. Tapi memang masih ada kekurangannya Bapak Ibu, karena ya ketika dilaksanakan secara Zoom ya daring dan ternyata diikuti langsung dengan satker yang di atas 200, memang tidak akan berjalan secara lancar. Itu akan jadi masukan bagi kami untuk proses perbaikan nanti. Nah, tapi kami selalu mengapresiasi. Jadi Pak, setelah kita rekap dari kegiatan lebih itu ternyata ada 20 satker Pak, yang berpartisipasi aktif mulai dari pelaksanaan itu merekam data supplier, data komitmen, data kontrak, sampai dengan kegiatan terakhir di pelaporan Pak, ternyata ada 20 satker yang memang tercatat Pak. Nah, tercatat dari setiap kegiatan itu melaksanakan setiap transaksi ataupun uji coba yang kita lakukan. Nah, untuk data itu terekam, termonitoring langsung di aplikasi Mod Sakti Bapak Ibu. Nah, itu disajikan oleh teman-teman dari tim Sakti Pusat. Nah, nanti dari 20 satker ini Pak, itu ada bocoran akan diberikan apresiasi Pak. Nah, kalau untuk hadiahnya itu nanti kita serahkan kepada Pak Asep. Mungkin ada seperti apa, silakan Pak ya. Tapi ini bocorannya Bapak Ibu, nanti silakan untuk operator-operatornya bisa diapresiasi. Demikian Pak Asep nih. Apakah hadiahnya ini bisa berupa konsultasi eksklusif atau gimana nih Pak Asep nih? Kalau konsepnya izin Pak ya disampaikan. Jadi konsepnya kemarin mungkin dari 20 satker ini pasti kita akan memberikan sertifikat penghargaan apresiasi ya terkait partisipasi mereka. Nanti kami harapkan juga nanti kalau mereka juga sama-sama bisa, nanti teman-teman tidak perlu harus hanya belajar dari KPPN. Bahkan dari teman-teman kita satu satker ini dalam itu bisa saling bergaul setiap hari. Bahkan bisa saja mungkin teman-teman satker yang sudah bisa saling transfer ke teman-teman. Mungkin karena saling hubungan lebih dekat kan bisa seperti itu. Betul. Jadi kita bisa memanfaatkan seperti itu. Nah, yang kedua, ini masih rahasia Bapak Ibu. Kita tunggu nanti disampaikan ketika Bapak Ibu sudah menerima suratnya siapa-siapa saja nih 21. Oh, jadi belum bisa dibocorkan ini Mas? Nanti. Masih rahasia. Jadi silakan Bapak Ibu ya. Nanti kalau masih ada yang mau ditanyakan atau mau dicek-cek kemarin pelaksanaan seperti apa, silakan Bapak Ibu. Ayo. Mas Victor, sepertinya sudah ada yang menulis pertanyaan ini di chat ya. Dari mana nih? Dari Bapak atau Ibu Rude Iya. Rutan. Iya, Manado. Kami persilahkan Pak bisa bergabung bersama kami untuk mengaktifkan fitur suaranya atau audionya untuk dibacakan langsung Pak pertanyaannya gimana? Dari Rodenya bisa dibacakan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu. Bisa mohon izin Pak, kebetulan kita lagi pas di luar, cuma mau tanya, Sakti kemarin pembuatan SPP itu ada di operator pembayaran atau bendahara, yang seharusnya itu kan tugasnya PPK atau bisa dibantu oleh operator komitmen. Itu mungkin Pak yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Oh iya, betul sekali ya. Ini mungkin ada permasalahan, pembuatan SPP memang tugasnya PPK ya Pak ya. Gimana nih? Dari Pak Arsyad atau dari Mas Victor? Oke, mungkin saya membuka dulu ya. Terkait dengan admin user Sakti kan memang kita bagi antara operator sama yang penguasa modul atau gitu ya. Admin ini ya operator, sementara di penguasa modul itu ada yang namanya maker, ada checker, dan ada approval. Ya, nanti secara lebih lengkap Mas Peter bisa dilanjutkan. Gimana nih Mas? Oke, baik, terima kasih Pak Peter ya dari Rodeni Manado. Terima kasih pertanyaan Pak Peter. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan seperti ini Pak. Ya, jadi itulah salah satu perubahan dari aplikasi sekarang. Kalau untuk kewenangan pembuatan SPP itu kan adanya di aplikasi SaaS. Sedangkan ketika kita masuk ke aplikasi Sakti ternyata dipisah. Itu ada dua modul, ada modul untuk komitmen, ada untuk modul pembayarannya. Nah, untuk pembuatan SPP itu memang berada di kewenangan untuk operator modul komitmen. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk cetak SPP-nya di operator pembayaran. Nah, kenapa dia berubah? Nah, kalau di hari Kamis Bapak Ibu sebenarnya ini
karena di tingkat operator itu kan tidak menyetujui apapun ya Bapak Ibu. Nah, yang akan menyetujui nanti untuk SPP dan SPB ini adalah dari PPK dan PPSM sendiri. Nah, di sini kami menggambarkan supaya contohnya kalau memang hanya ada satu orang ya Bapak Ibu, dan tiba-tiba satu orang itu terkendala, contohnya seperti yang pandemi seperti ini, artinya bahwa sampai 2 minggu ternyata tidak bisa melaksanakan tugas. Nah, otomatis itu kira-kira akan menghambat Bapak Ibu. Nah, dengan adanya konsep operator ya, seperti itu dari kan nanti untuk fungsi validatornya ada di PPK maupun PPSPM juga sebagai approval SPM. Jadi dengan operator ini nanti lebih bebas. Jadi contohnya kalau dari sebelumnya dia sebagai operator SaaS, ketika di Sakti nanti dia menjadi operator di komitmen ataupun di operator pembayaran. Dia bisa melaksanakan dua fungsi ini. Tidak berbeda jauh caranya. Tapi yang akan menyetujui data diproses adalah PPK dan PPSPM-nya. Jadi kecuali Bapak Ibu yang mungkin yang sekarang ya sebagai PPK atau PPSPM mungkin langsung membuat sendiri SPP. Nah itu di dalam saat ini tidak diperbolehkan lagi Bapak Ibu. Jadi tidak boleh ada tabrakan user dalam satu modul. Contohnya dalam modul pembayaran Bapak Ibu merangkap sebagai operator dan sebagai PPK. Ataupun juga merangkap sebagai PPSM itu tidak diperbolehkan. Itu tidak sesuai dengan rancangan untuk modul satu ini Bapak Ibu. Jadi untuk pembagian kewenangan sudah diatur seperti itu. Nah mungkin yang bisa saya tambahkan lagi satu seperti ini Pak Wasti. Jadi kan ada operator komitmen, ada operator pembayaran, ada bendahara pengeluaran. Nah sedangkan ternyata di bendahara pengeluaran kalau yang sekarang kan semuanya dilakukan di Silabi. Nah untuk perekaman, nah, ternyata di Sakti ini juga ada settingan yang contohnya untuk pembuatan kwitansi adanya di bendahara, tapi untuk pembuatan SPBI-nya adanya di operator pembayaran. Nah itu juga seperti di penyampaian kami sebelumnya, tidak apa-apa untuk bendahara ini ketika didaftarkan user jangan hanya sebagai bendahara. Dia ditambahkan juga kewenangan untuk pembayaran maupun komitmen. Nah fungsinya untuk apa? Seandainya nanti setelah sudah ada transaksi dan harus ditindaklanjuti SPBY, kan tidak perlu harus, oh ini kan harus menunggu kerja dari operator. Nah karena Bapak Ibu juga bisa, Bapak Ibu dapat kewenangan, silakan dikerjakan dengan seperti itu. Nah kalaupun nanti operatornya juga mau dari benar mau membuat SPP-SPM, itu bagi kami tidak ada masalah juga demi percepatan. Tapi kalaupun sudah ada pembagian porsi-porsinya nanti yang bertugas sebagai pembuat SPP ini, pembuat SPM, tapi Bapak Ibu dengan adanya bukan rangkap user ya, dengan adanya kewenangan seperti itu, kami harapkan akan lebih membebaskan dari Satker sehingga tidak akan ada terhambat Bapak Ibu. Jadi mau kapan dibuat SPP-nya, kapan dibuat SPM-nya, bahkan kalau ada satu rekan yang tidak bisa langsung digantikan karena tidak terbatas. Nah yang terakhir, nah kami juga menyarankan memang kalau bisa jangan hanya ada satu operator. Contohnya hanya mendaftarkan satu operator pembayaran dan satu operator komitmen, dan apalagi orangnya sama. Nah jika terjadi seperti tadi, otomatis Bapak Ibu akan tertunda. Jadi kami menyarankan sebaiknya Bapak Ibu mendaftarkan minimal kalau bisa ada 2 operator itu untuk saling backup. Nah di operator ini bebas Bapak Ibu, bisa sebagai operator komitmen, pembayaran, sehingga bisa memperlancar jika terjadi situasi atau kasus seperti itu. Itu harapan kami Bapak Ibu. Jadi meskipun fleksibel, tapi tetap sesuai kewenangannya ya Mas ya. Tidak ada bertabrakan tugas dan fungsi dan lain-lainnya. Karena sudah diatur di payung hukum kita di Undang-Undang Keuangan Negara. Gimana Pak Peter? Gimana nih Pak Peter? Masih ada unek-unek atau masih ada keresahan hatinya yang ingin disampaikan? Silakan. Ya Pak Victor, terima kasih penjelasan tadi sudah cukup jelas. Jadi sehingga jangan sampai ada PPK beranggapan bahwa oh itu kan yang dibuat operator. Jadi sehingga pada waktu pelimpahan tanggung jawab nanti membuat operator yang tanggung jawab. Oh iya. Terima kasih. Ada saya lupa satu tambahan Pak Peter sama Mbak Wasti. Jadi kemarin pada saat training, nah untuk penggunaan user PPK dan PPSM ini karena memang kebanyakan diikuti oleh operator itu dikerjakan oleh operator Pak. Sehingga dampaknya apa? Ketika melakukan request OTP banyak yang terlambat. Karena kan yang requestnya operator yang terima itu PPK atau PPSM. Nah kalau sudah berjalannya Sakti Bapak Ibu kami tidak menyarankan seperti itu. Seharusnya untuk usernya itu dipegang oleh pejabat dan pegawainya masing-masing. Kalau contohnya dia sebagai operator, maka dia memegang user sebagai operator dengan kewenangan yang bebas tadi Bapak Ibu kalau didaftarkan lebih dari satu kewenangan. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai PPK ataupun PPSPM, seharusnya Bapak Ibu memegang user sendiri. Sehingga ketika melakukan request OTP untuk menyetujui data tadi, baik data kontrak, data supplier, SPP, SPM, itu dilakukan oleh pejabatnya langsung.
Nanti pejabatnya yang request OTP otomatis tidak akan terlambat. Karena pejabatnya yang request dia yang masukkan. Yang buat terlambat kemarin karena yang request operator nggak dapat datanya, akhirnya lewat seperti itu. Demikian Mbak Wasti ya. Itu aja mungkin bisa dimasukkan. Ya. Iya nih Mas Victor dan juga Pak. Siap. Oke Pak Peter ya, hati-hati di jalan ya, luar biasa ya. Dedikasinya meskipun ada kesibukan lain tetap mengikuti solution. Bagus Pak Peter. Terus kalau tidak salah, lalu juga sudah ada ya solution cafe ini ya. Ini sudah mirip seperti Cinta Fitri ya. Sampai volume kedua, season 2, season 3 gitu ya, sampai edisi lebaran. Ini bedanya apa sih solution cafe sebelumnya dan juga sekarang ini? Jadi gini, pasti ya, Solution Cafe ini kan merupakan kelanjutan dari Solution Cafe versi sebelumnya. Waktu kita UTBK. Dulu kan kita memang Solution Cafe itu memang tatap muka, kan gitu ya, karena dulu belum ada pandemi. Dengan adanya pandemi, nah kan Solution Cafe itu merupakan inovasi yang bagus kan gitu ya. Kita jangan sampai kalah sama pandemi, mari kita siasati kan ini. Siasati dengan cara apa ya? Udah dengan menggunakan fasilitas internet yang ada, yaitu kita dengan fasilitas Zoom. Artinya ya dengan Zoom ternyata kita masih bisa memberikan konsultasi-konsultasi yang dibutuhkan oleh teman-teman para KPA kan gitu ya. Mudah-mudahan sih ini lebih efektif dibanding yang pertama. Nanti yang ketiga bisa lebih bagus lagi. Kami akan terus berusaha berupaya untuk menyempurnakan tadi yang saya sampaikan. Kalau Pak Wasti sampaikan bahwa nilai-nilai kebudayaan dan nilai intelektualnya itu kesempurnaan, kita akan terus berbenah untuk memperbaiki Solution Cafe ini. Luar biasa komitmen dari pimpinan ya Pak ya, untuk bisa melayani langsung ke Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak lagi didelegasikan ABC, langsung pimpinannya nih ya menghadap Bapak Ibu sekalian. Salah satu komitmen kita juga untuk kesuksesan KPP Manado dalam rangka mengikuti penilaian WBB. Amin. Mohon doa restu Bapak Ibu sekalian ya dan juga dukungannya. Nah, kalau tadi kita sudah banyak lebar dari Sabtu, kita sudah mulai kenal ya, sudah mulai dekat. Pasti kalau kita sudah baper gitu, pasti ada harapannya dong ya Pak ya. Gimana Pak Asyik nih harapannya dengan adanya aplikasi Sakti ini? Ya, sesuai yang kita sampaikan sebagai judul itu, di antara Sakti itu ada harapan jelas. Ya, yang jelas memang terkait dengan harapannya adalah tadi pengelolaan keuangan negara itu lebih efektif dan efisien. Kali dia pertama itu. Terus kedua lebih nyaman gitu kan dengan proses bisnis yang lebih lebih bisa dimanjakan ya, lebih dimanjakan dengan ada single database, bisa digunakan oleh perangkat komputer yang paling minimalis ya Mas Victor ya, dengan cuma menggunakan web kan gitu ya. Terus juga dengan kita juga merasa tingkat keamanan itu bisa kita jamin karena tadi saya sampaikan oleh Mas Victor bahwasanya tolong jangan sampai ada semacam tukeran password atau user karena itu bisa mengganggu tingkat keamanan. Ini dengan demikian kita akan bisa menjamin tingkat keamanannya itu bisa bilang ya mumpuni lah kan seperti itu. Itu harapan kita. Itu harapannya ya Pak ya. Bapak Ibu kalau tidak menyadari ya, karena ada konsultasi dari Satker. Jadi itu yang kita utamakan ya Pak ya. Ini ada Satker yang ingin menanyakan solusi-solusi langsung kita jawab gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Pak Asyik, ini selain harapan gitu ya, karena Sakti ini dari awal tadi kayaknya banyak sekali positifnya gitu Pak ya. Keunggulannya, manfaatnya sekarang. Tantangannya apa sih Pak di implementasi aplikasi Sakti ini kira-kira ya? Ya, walaupun Mbak Wasti ya, walaupun kita sudah mengadakan semacam piloting ya Bapak Ibu sekalian, dari tahun 2018 kita mulai mengadakan semacam piloting itu dan setiap piloting selalu ada evaluasinya. Dan jumlah yang dipilotin pun selalu bertambah dari mulai pertama kali kita hanya untuk unit kerja di bawah Kementerian Keuangan, kemudian ditambah adanya KL lain seperti KPK, seperti Setnek, seperti MPR kita tambah, dan akhirnya di tahun 2021 ini kita yakin bahwa 2022 kita bisa melaksanakan implementasi Sakti dengan sepenuhnya. Gitu. Namun sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ada hal yang mungkin kita perlu perhatikan bersama, bahwasanya ini menyangkut IT dan
wilayah Indonesia itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Artinya apa? Masalah jaringan Bapak Ibu. Ya, masalah jaringan yang kami mau menghidupkan fasilitas menghidupkan fasilitas pun ternyata masih ada masalah jaringan kan itu. Terus yang pertama, yang kedua adalah masalah juga kesiapan Bapak Ibu sekalian dari mungkin tingkat pemahaman Bapak Ibu sekalian terkait dengan bagaimana menggunakan sakti itu sendiri kan itu. Apalagi Bapak Ibu sekalian yang istilahnya lahir di zaman baby boomer kan gitu ya, pasti agak gaptek dengan dengan teknologi. Ini pun jadi tantangan kami. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman ya dan juga konsultasi yang bisa kami berikan melalui CSO nanti akan kami kawal. Mudah-mudahan tantangan itu akan bisa coba redam. Dan yang satu lagi mungkin masalah tadi keamanan data. Kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada misalkan terkait dengan aplikasi EHC, ya kan, aplikasi BPJS itu ada kebocoran data. Ini yang kita khawatirkan, ini suatu tantangan. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi permasalahan itu semua. Dan mudah-mudahan 2022 kita benar-benar siap untuk running sakti. Itu Pak Wosti ya. Luar biasa Pak ya, sakti ini tetap juga ada tantangannya ya Pak ya. Kalau tadi Bapak sempat mengatakan ya Pak ya, seperti aplikasi-aplikasi lain yang tadi disebutkan ya Pak ya, ada kebocoran data atau gimana. Nah, komitmen keamanan data sakti sendiri seperti apa sih kira-kira Pak ini? Oke. Ya, terkait dengan keamanan itu memang permasalahannya adalah bagaimana kita memanage kan ya. Kita bisa lihat ini baru di-share ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian di paparannya bagaimana kita bisa menjamin tingkat keamanan yang ada di sakti ini. Jadi keamanan sakti itu kan tergantung daripada kita juga kan gitu ya. Misalkan terkait dengan kedisiplinan kita dalam menjaga user password kita, kan gitu ya. Itu kita harus disiplin. Jangan sampai nanti karena ingin mohon maaf nih para KPA saya lagi sibuk, kasih aja user admin ke misalkan ke operator. Akhirnya operator tuh akhirnya bisa jadi lupa kan. Nah itu juga atau misalkan ya saya kita nggak tahu misalkan operator berhubungan dengan siapa ya. Akhirnya bisa jadi nanti user admin KPA itu mungkin tersebar ke lain tempat. Ini yang harus kita jaga. Ini jangan sampai nih yang permasalahan terkait dengan peran masing-masing itu saling merugikan, ya kan? Kemudian juga terkait dengan memberikan informasi, kan ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita diskusi mungkin antar satker itu sebisa mungkin ya kalau bicara yang berbau sensitivitas atau terkait dengan apalagi masalah keuangan negara itu sebisa mungkin harus ada yang bisa kita keep, terutama masalah informasi-informasi rahasia ini sebisa mungkin itu bisa kita jaga. Ini dengan demikian ini keamanan terkait dengan informasi yang ada di sakti itu bisa kita jaga sama-sama. Jadi kami mungkin sudah bisa optimal, sudah berusaha optimal untuk memberikan layanan di titik-titik yang ada. Tapi sekali lagi keamanan sesungguhnya ada pada diri Bapak Ibu sekalian, para KPA, PPK, PPSPM, bendahara dan operator. Itu. Butuh komitmen kita bersama ya Pak untuk menjaga keamanan informasi data di Bapak dan Ibu sekalian, para KPA maupun pengelola keuangan, sepertinya sudah tampil di layar Bapak dan Ibu ya. Ini mengenai langkah strategis rollout sakti. Boleh dijelaskan kembali nih Pak nih? Langkah-langkahnya bagaimana nih Pak? Oke, mungkin nanti kalau Mas Victor biar jelaskan untuk sesi saktinya ya, biar nanti secara CSO lebih gamblang menjelaskannya. Kami dari sisi KPPN, Bapak Ibu sekalian, yang lagi dari sisi KPPN selaku kuasa booth yang notabene sebagai mitra Bapak Ibu sekalian, kita sudah berusaha menginformasikan apa yang harusnya Bapak ketahui. Dari kantor pusat informasikan bahwasanya kita akan bersiap untuk 2022 itu sakti sudah kita informasikan. Kita pun sudah mengawal terkait dengan proses pendaftaran. Kita sudah juga mengawal terkait dengan OTP kan ya. Terus juga kita mengawal kemarin sudah sampai ke training kan ya dari setelah pembayaran dan laporan. Itu sudah kita laksanakan. Terus juga kita sudah menyiapkan koneksi internet, juga kita melakukan semacam ingin mengetahui melalui survei kecepatan jaringan. Kita ingin mengetahui
seberapa resisten jaringan di suatu daerah fiber itu sudah kita lakukan. Nah, itu mudah-mudahan dengan demikian ya rollout 2022 itu nanti mungkin bisa terlaksanakan. Mungkin Gimana Mas nih? Tito Jadi bisa menunjukkan. Pak, kita itu setiap mengeluarkan kebijakan selalu based on data dulu ya. Siap. Nanti Bapak dan Ibu juga pernah mengikuti surveinya ya, survei bagaimana jaringan internet di sana, kesiapan sarana infrastrukturnya. Baru kami kaji menjadi sebuah kajian untuk menentukan sebuah kebijakan. Siap, seperti itu. Kalau dari sisi Satker, silahkan Mas Tito gimana nih? Terima kasih strateginya? Pak Asif ya. Jadi mungkin kalau dari sisi starter, Bapak Ibu seperti yang kita tampilkan di sini ya. Jadi sebenarnya yang kami harapkan dari Bapak Ibu mungkin sebagai KPA, memang yang ditunjuk Bapak Ibu sebagai operator lah intinya. Kalau untuk KPA, PPK, PPS dan negara itu memang harus sesuai dengan pejabatnya masing-masing. Jadi untuk operator itu memang yang menguasai aplikasi teknis ya Bapak Ibu yang sekarang. Contohnya sebagai operator SaaS itu otomatis akan menjadi prioritas utama menjadi user operator di aplikasi Sakti untuk komitmen maupun pembayaran. Nah, jangan sampai nanti ada penunjukan yang tiba-tiba contohnya yang sebelumnya tidak pernah dengan ini tiba-tiba menjadi user, tapi masih berbeda. Jadi yang paling pas seperti itu. Tapi pada prinsipnya jika memang Bapak Ibu bisa menilai untuk pegawai Bapak Ibu bisa membantu dalam pekerjaan yang berkaitan dengan saat ini, silakan ditunjuk orang-orang yang tepat. Kalaupun masalah akan dipelajari ulang, dari KPK kami akan siap. Kemarin sudah kami training dari awal ya Bapak Ibu. Jadi biarpun memang belum pernah menggunakan Sakti, dengan kemarin itu Bapak Ibu kita trainingnya pelan-pelan, itu setidaknya sudah memperkenalkan Bapak Ibu. Tidak harus Bapak Ibu langsung bisa, tidak harus, tapi sudah tahu. PDKT dulu ya. Ya, Kita PDKT dulu ya. Nanti kalau udah mulai, oh ternyata ya ini lebih gampang loh kalau saya ingat dibanding aplikasi lain. Nah nanti kita masuk. Nanti caranya ada sesampaikan kita berikut. Jadi intinya Bapak Ibu menunjuk orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menggunakan aplikasi ini. Dan integritas. Ya, Jadi benar. sembarang orang ditunjuk. Ya, jangan sampai nanti user-usernya itu acak-acak ya Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi. Yang user ini dikasih ke sini, dikasih yang jangan sampai seperti itu. Harus berintegritas dengan user masing-masing. Nah, selanjutnya yang kedua untuk pendaftaran pengguna Sakti sesuai jadwal. Ini kami mengapresiasi ya Pak. Untuk seluruh Satker KPP Manado itu mendaftarkan user Sakti dengan tepat waktu. Untuk KPP juga sama 100% tepat waktu ya. Kami apresiasi ya Ibu. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan nanti, jika ternyata, karena kan saat ini kan berlaku di Januari, ya ternyata dari bulan September sampai Desember ada pergantian dari PPK, PPSPM, KPA sendiri Bapak Ibu. Nah, tenang saja Bapak Ibu, untuk proses perubahan datanya itu gampang Bapak Ibu. Cukup menyampaikan SK perubahannya dan menyampaikan formulir perubahan Sakti untuk usernya. Itu sudah berkali-kali kami sharekan, kalaupun Bapak Ibu butuh silakan disampaikan lagi, nanti akan kami berikan. Jadi tinggal disampaikan akan kami daftarkan dan otomatis langsung bisa dirubah. Nah, jadi nanti Bapak Ibu kalaupun ada pergantian, nanti mohon segera disampaikan data-data tadi sehingga nanti otomatis datanya akan diupdate sehingga ketika nanti siap pakai di Desember itu memang tidak akan ada nanti contohnya Bapak Ibu ternyata sudah pensiun tidak diajukan. Nah, itu kan nanti akan bermasalah Bapak Ibu karena memang gaji Januari sudah harus siap. Jadi untuk PPK, PPSPM itu memang betul-betul harus dijaga ya Bapak Ibu. Kalaupun ada contohnya mutasi atau pensiun sebelum di awal-awal Desember itu segera disampaikan ke kami, akan kami bantu proses secepatnya sehingga seharusnya tidak ada kendala terkait user-user yang terdaftar. Nah selanjutnya lagi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mengikut sertakan seluruh calon pengguna Sakti dalam program peningkatan kompetensi ya. Intinya seperti training yang kami laksanakan kemarin ataupun nanti akan kami laksanakan lagi. Nah ini Bapak Ibu, ini mungkin kalau Bapak Ibu sebagai KPA yang hadir sekarang, nah memang dari data absen kemarin itu belum semua yang mengikuti ternyata pasti. Tapi memang ya memang kami juga tidak bisa maksudnya memaksakan karena bisa jadi mungkin di jadwal training itu memang sudah ada jadwal terlebih dahulu dari Satker dan memang mohon maaf karena jadwal itu diberikan dari kantor pusat ya Pak Wasi, bukan dari KPPN. Kami hanya diberikan jadwalnya di 2 minggu itu dan sekarang pun kalau Bapak Ibu mau coba-coba pasti usernya sudah terkunci, tidak bisa diakses karena sedang digunakan training di daerah lain. Nanti mungkin selesai. Ya betul. Nanti kalau sudah selesai baru mungkin kita akan coba laksanakan lagi Pak ya semacam refreshment Bapak Ibu, bukan lagi training. Karena training kan itu 2 minggu Bapak Ibu ya. Kalau refreshment mungkin kita tinggal mengulangi bagian-bagian mana yang mungkin Bapak Ibu masih kurang lancar ataupun kendala-kendala, nanti kita fokusnya ke situ. Nah selanjutnya kita akan himbau Bapak Ibu yang sudah
pelajari kemarin, kita tidak berharap Bapak Ibu langsung bisa ya otomatis karena kan terbatas. Tapi kami mengapresiasi untuk Bapak Ibu yang bisa mengikuti seluruh proses tahapan. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah bisa ataupun yang masih belum lancar, silakan. Nah, itu bisa belajar sendiri loh, Mbak Wasti. Jadi kayak kita masih zaman sekolah kan, kalau memang kita mau tahu, pasti kan kita mau belajar dulu nih. Practice make perfect. Kalau kita sudah mau belajar, pasti kita cari tahu dari mana bisa kita belajar. Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak harus dari KPPN. Karena KPPN juga kan terbatas Bapak Ibu ya, apalagi untuk sekarang memang pegawai kami masih terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu mau belajar, silakan. Di sini Bapak Ibu bisa menginstal aplikasi Pandu Sakti. Di situ banyak juknis atau ada link video yang dimasukkan ke situ. Ataupun aplikasi Pandu Sakti. Pandu Sakti. Ya, nanti silakan diinstal, itu bisa di-download. Nanti bisa di-download di aplikasi Store ya untuk download untuk Android. Nanti bisa diinstal. Di situ ada petunjuk-petunjuk teknis, link-link video juga untuk masing-masing proses pembuatan data atau perekaman data di aplikasi Sakti. Selanjutnya juga ada YouTube Sakti. Ada juga YouTube-nya ya? Ya, Jangan jadi lupa subscribe. tinggal Bapak Ibu masuk, tapi jangan lupa subscribe ya Bapak Ibu. Nanti di situ Bapak Ibu contoh, ketika Bapak Ibu lupa gimana sih rekam data supaya, ketik saja cara merekam data supaya pada aplikasi Sakti. Nanti akan tampilnya. Bahkan Bapak Ibu kalau ada juga yang sosialisasi yang proper. YouTube juga bahkan sudah banyak trainer-trainer kemarin yang merekam kemarin proses pembelajarannya ada materi saya. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau mau belajar banyak, tidak harus dari KPPN. Tapi kalau Bapak Ibu memang ada masalah, silakan ke kami, Bapak Ibu akan kami bantu karena memang untuk rekan-rekan yang bekerja kan harusnya nanti berkoordinasi dengan KPPN Manado. Jadi prinsipnya kami jika Bapak Ibu sudah pelajari, otomatis tidak mungkin akan datang tanya lagi apa yang sudah kita ajarkan. Otomatis kalau kita belajar kita akan tanya apa yang kita ketahui atau yang jadi seperti itu. Nah, jadi kalau harapan kami Bapak Ibu nanti silakan untuk Bapak Ibu yang memang sudah mengikuti langsung, silakan dengan pembelajaran ulang lewat tadi ya Bapak Ibu bisa lewat aplikasi Pandu Sakti, bisa lewat YouTube ataupun nanti ketika KPPN menyelenggarakan ulang kegiatan, silakan diikuti lagi. Nah, nanti di proses itu kami harapkan seperti tadi ya, bahwa mungkin yang Bapak Ibu kurang jelas atau yang banyak kesalahan yang pada saat dicoba lalu ataupun pas ditonton videonya kok ini bikin muter-muter ya, nggak apa-apa, itu ditanyakan lagi kan siapa masih seperti itu. Iya, selain subscribe YouTube-nya Sakti, jangan lupa juga nih saling follow media sosial kita ya. Kalau KPPN Manado apa itu? Instagramnya, Facebooknya, YouTube-nya namanya apa ya? Ya, follow KPPN Manado 049. Kalau Fadil juga ada nih Pak, boleh iklan sedikit ya Pak ya, media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube-nya ada di Treasury Sulut ya Pak ya. Kali follow kita Pak, kalau tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya tambahkan lagi tadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi ya. Yang tadi saya sampaikan 268 itu bukan jumlah sedikit untuk kita kawal. Sementara trainer kita itu sangat terbatas. Tapi kita juga nggak ingin mengecewakan Bapak Ibu sekalian. Dengan trainer kita yang terbatas, akhirnya kita berkolaborasi dengan Kamil. Kita meminta juga bantuan ke trainer dari Kamil. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi. Pada saat pelaksananya kita bikin 2 room memang, main room dan break room. Ya kan? Break room ini adalah untuk kita siasati teman-teman satria yang merasa keteteran. Nanti akan ada instruktur khusus atau trainer khusus. Kemudian kita juga buka kelas malam loh Bapak Ibu sekalian ya. Kita juga buka kelas malam. Jadi ya artinya kita sudah berupaya seoptimal mungkin. Cuma mungkin ya kalau memang ada kesibukan satria yang sehingga nggak bisa ikut full, itu memang kita nggak bisa pungkiri. Tapi yang jelas kita akan berikan apresiasi kepada teman-teman yang selalu mengikuti full kegiatan kita. Itu bisa saya sampaikan pasti. Pak, sambil kita menunggu dari Satker, boleh kalau nanti ya di chat itu apakah sudah ada yang bertanya? Oh iya, nanti kepada Ibu yang ingin bertanya dan jangan lupa juga mengisi daftar hadirnya melalui apa nih? Kita lihat linktree/solutioncafe049. Mohon diisi ya Bapak Ibu ya. Absensi dan juga feedback terkait dengan acara ini. Bagi Bapak dan Ibu, para KPA maupun petugas satker yang ingin bertanya, kami masih membuka sesi tanya jawab. Silakan bisa mengetik langsung di chat
maupun melambaikan tangan, mengangkat tangan dengan fitur raise hand. Kami persilahkan nih Kak. Sambil menunggu boleh kita cicip Ya. dulu kali Pak ya. Mari Bapak Ibu sekalian kita jemput dulu. Iya, sambil tolong bantu dibantu operator. Sepertinya ada yang sudah ingin bertanya sambil kita menunggu. Boleh dicicipi dulu ini Itu Pak. dari BNN provinsi. Ini sudah ada kan yang mau bertanya, silakan. Dari BNN, Ibu Mbak Feby atau Feby? Selamat sore, izin bertanya. Di Satker BNN kan biasanya pergantian pejabat itu biasanya di awal tahun ya Pak? Biasanya, jadi kalau misalnya nanti pergantiannya di awal tahun kan berarti kan proses kami untuk pengajuan GUP pasti agak terhambat. Mau menanyakan kalau misalnya kami mengajukan pergantian pejabatnya baru di awal tahun untuk user sakti, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya? Dan yang kedua tadi saya agak telat ikut Zoom, jadi agak kelewat tadi yang tentang user operator yang bisa lebih dari satu. Mau meluruskan ini maksudnya user operatornya boleh lebih dari satu dengan modul yang sama atau bagaimana? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dijawab oleh Mas Rena. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Feby atau Ibu Feby ya. Oke, jadi mungkin pertanyaan pertama terkait kalau nanti mau ganti user. Oke, nah kebetulan saya bisa jawab karena kebetulan yang namanya admin saya Mas. Jadi yang ngurus ganti user itu saya. Jadi proses ya, jadi untuk proses ganti user itu cepat. Ya, jadi Mbak Feby untuk proses gantinya cepat. Nanti mungkin selama Mbak Feby menyampaikannya itu masih di contohnya ya, ketika disampaikan pagi, jika tidak banyak pekerjaan ya Mbak Feby itu kan misalkan sebelum siang sudah selesai. Tapi mungkin kalau disampaikan ternyata di awal tahun itu memang kadang beban kerja banyak Mbak Feby, karena yang ganti pejabat itu kadang banyak, bukan cuma satker tertentu. Memang kebanyakan itu ganti pejabatnya. Jika contohnya yang masuk dalam hari itu hanya di bawah 10, itu bisa kami proses kalau terjadinya mungkin maksimal sehari. Bisa diusahakan mungkin di bawah setengah hari itu sudah kami proses. Tapi kalau banyak, kalaupun kami butuh waktu menyelesaikan di atas jam 5, kami akan usahakan besoknya itu usernya sudah aktif. Maksimal sehari dari kami, itu untuk yang pergantian. Nah, yang kedua terkait pendaftaran operator lebih untuk dalam satu model lebih dari satu operator. Nah, jadi untuk itu yang bisa saya sampaikan itu syarat kami. Kalau dari Bapak Ibu yang mendaftarkan satu itu kan sesuai kewenangan penunjukan. Tapi jika contohnya operator pembayarannya didaftarkan 2, operator komitmen 2. Nah itu kan sama-sama tahu. Tandanya ada rekan satu yang memang tidak bisa mengerjakan dalam jangka waktu yang lumayan lama, otomatis bisa digantikan ya Pak. Digantikan atau dikerjakan oleh teman satunya karena bisa mengakses. Jangan sampai nanti kalau cuma satu dipinjamkan usernya, tapi tidak menyarankan begitu. Jadi mendingan Bapak Ibu buat saja 2 user untuk satu modul tadi bisa sama-sama menggunakan. Kalau yang masalah bendahara tadi, jadi kalau Bapak bendahara aplikasi operator pembayaran bukan untuk membuat SPP, tapi karena di operator pembayaran itu ada untuk membuat SPBY, jadi bendahara bisa bebas menggunakan operator pembayaran untuk membuat SPBY. Nah, kalau bendaharanya tidak dikasih operator pembayaran, berarti kan habis dia kerja itu untuk membuat SPBY, dia harus dengan operator. Operator pembayaran itu kan kadang memperlambat. Jadi kalau yang benar dikasih kewenangan seperti itu, bukan untuk mengerjakan kewenangannya operator pembayaran, tapi mempercepat saja. Ibu bisa mengakses untuk pembuatan SPBY-nya. Jadi kira-kira gambarannya untuk yang rangkap user seperti itu. Tujuannya satu, Bu, biar tidak terjadi kendala kalau memang petugasnya itu tidak masuk ataupun kendala lainnya. Yang kedua mempercepat. Demikian, Bu. Terima kasih pertanyaannya. Silakan mungkin Terima tanya-tanya. kasih Mbak Feby, bagaimana sudah terjawab ya pertanyaannya ya? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sepertinya ada lagi yang ingin bertanya nih sudah mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Ibu Iwan Shanita nih, boleh tolong di slide ya Ibu Iwan ini supaya kita bisa sama-sama. Mengingat pelatihan secara luring nih, gimana Pak Aisyah? Artinya gini, kecenderungan kita untuk pelatihan memang yang lebih efektif itu adalah luring, ya. Itu sudah kita pikirkan Ibu. Jadi cuma karena kita masih PPKM di mana PPKM 3 masih ya. PPKM 3, jadi kalau misalkan kita mengundang orang banyak, kita harus minta izin. Ya, sebenarnya kooperatif ya para Satgas Covid di sini dan juga di Pamofit itu kooperatif ya pada saat kita minta izin, insya Allah disetujui. Cuma mungkin ada
batasan-batasan yang harus kita jaga. Seperti contoh, ruangan kita diukur sama mereka untuk berapa kapasitas 100 orang, jadi dikasih maksimal setengahnya. Jadi kita bisa pastikan kalau nanti kita luring maksimal 50 orang kan gitu ya. Artinya untuk mengukur luring ini nanti kita pilih lagi satker mana nih gitu kan. Apakah kita buat batch gitu ya, batch atau misalkan apa istilahnya per kelas itu, kelas 1, 2, 3 nanti jadwal berbeda atau seperti apa. Ini harus kita pikirkan. Yang jelas luring masih dimungkinkan Bapak Ibu sekalian ya. Seperti nanti kita akan ada refreshment juga, refreshment terkait dengan pelaksanaan APBN ya untuk para pejabat pembendaharaan yang baru. Itu insya Allah akan kita laksanakan secara luring kan itu ya. Itu mungkin yang bisa kami jawab terkait dengan pertanyaan Ibu. Ibu Yohan, terima kasih juga ya sudah berpartisipasi dengan kesibukannya yang luar biasa. Gimana nih Bu, kalau kita melaksanakan luring nanti Ibu bersedia ya Bu ya, berarti ya berpartisipasi ya. Wah, sepertinya ada kesibukan yang lain. Terima kasih banyak Ibu Yohan, semoga terjawab pertanyaannya ya Pak. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, kayaknya satu pertanyaan terakhir deh, boleh kali ya? Silahkan. Pada forum ini kami mempersilahkan Bapak dan Ibu apabila ingin bertanya atau menyampaikan keresahannya, kami persilahkan. Boleh raise hand, menyalakan fitur audionya. Silahkan Bapak dan Ibu, para KPA maupun pengelola keuangan satuan kerja. Sepertinya sudah ada yang unmute nih ya. Yang Silakan. bisa kami tambahkan dari terkait dengan kegiatan IUT Sakti kemarin, ada juga yang dijawab saya Pak, bisa nggak KPP mengadakan sendiri gitu kan secara offline. Waktu itu saya masih belum bisa jawab karena kan IUT sedang berlangsung kan, jadi setelah IUT ini sudah bisa dilaksanakan, nanti misalkan dibutuhkan kita akan coba mungkin dibuka kelas khusus gitu ya. Kasus mungkin bisa jadi sesuai dengan kebutuhan masing-masing satker, tapi kita nggak tahu mekanisme seperti apa, nanti akan kita coba pikirkan mekanismenya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Ada permintaan dari beberapa satker untuk mereka secara khusus dibimbing untuk masalah sakti. Itu. Biasa nih, ada lagi sepertinya sudah mengetikkan di chat ya. Dari satker 325 atau 55, dari mana nih Mas ya? Ini rumah sakit Bapak Toto. Wow, sampai hafal loh ya. Ini Oh, ada satker. ini sudah karena sehari-hari Saya berhubungan dengan satker. Kalau boleh nanya langsung itu silakan biar Ibu kalau mau lihat Silakan Ibu biar kalau kita bisa apa ya komunikatif gitu. iya. silakan. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Ibu. Izin Pak, ini saya nggak bisa nyalain video, ada Nggak apa-apa. kesalahan teknis mungkin di laptop saya. Ya nggak apa-apa Bu. Ya izin Pak, Pak Victor, mau nanya apakah ke depan ada BIMTEK khusus per modul Pak? Karena terus terang memang kemarin yang EUT Sakti kan waktunya termasuk singkat ya, cuman 1 minggu. Khususnya kami di modul pelaksanaan. Nah, kemarin yang user bendahara belum sepenuhnya kami ikuti Pak untuk transaksi-transaksinya. Apakah ke depan ada BIMTEK khusus per modul Pak? Karena kemarin kan lumayan banyak pesertanya, jadi tidak fokus di satu modul. Begitu Pak, terima kasih ya. Baik, terima kasih juga Ibu atas pertanyaannya dan partisipasinya. Itulah ya Pak ya, keresahannya akhirnya dimunculkan. Makanya kami itu tadi berpikir juga ya Pak ya, ketika IUT ini sepertinya kurang optimal. Nah, pada kesempatan kali ini di Solution Cafe, kita sengaja membahas tuntas mengenai sakti. Gimana nih jawabannya ini? Oke, gini mungkin kita inventarisir dulu Bapak Ibu ya. Yang merasa kurang dalam satu modul, misalkan modul pembayaran, satker mana aja. Yang merasa kurang di di modul komitmen, satker mana aja. Nanti kita treatment sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita punya WA group ya, ada Mabes, ada forum, ada Erekon. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa, kalau misalkan mendaftarkan Pak, kalau satker kami ingin ada pelatihan khusus modul A. Nanti akan kami hitung Bu, Bapak Ibu sekalian, berapa banyak satker yang menginginkan semacam pelatihan khusus modul A misalkan. Nanti ada lagi yang khusus modul B. Itu berapa banyak nanti akan kita treatment khusus. Nah,
Masalah nanti karena apakah nanti kita luring, apakah nanti daring, nanti akan kita berlanjut. Jadi nanti akan kita buka. Jadi silakan aja. Ya ini kami merespon secara positif, secara cepat dengan waktu besar. Nanti silakan daftar siapa aja yang ingin mendaftarkan protes calon khusus. Nanti diformulasikan Pak ya, kira-kira kegiatannya seperti apa. Tapi juga kita mengedepankan protokol pencegahan COVID-19. Ya. Sepertinya tadi Ibu Yowan kita masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Mohon penjelasan validator dan approval di modul persediaan dan aset. Pada ini kemarin terhambat di persediaan aset. Kira-kira hambatannya gimana sih? Oke, monggo Pak Victor. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi mungkin sebelum jawab yang pertanyaan Bu Iwan, tambahan sedikit tadi ya terkait yang dari data totok ya, ada surat totok. Jadi mungkin sebenarnya ini Bu ya, ketika kami juga di training, bahwa itu kami tidak di training langsung sekaligus. Ketika kami di training juga supaya kami maksimal menyerap pembelajarannya, kami memang dibatasi 50 sampai 60 orang saja. Kalau masalah kita ke Jakarta waktu itu ya Mas ya? Namanya sih kalau training kalau waktu itu. Kebetulan kalau sekarang itu tinggal via daring juga. Oh, via daring juga. Itu hanya di virtual, itu dibagi-bagi KPP-nya. Nah, ketika kami belajar, kami sudah konsep juga. Oh, nanti kami akan pesatkan kira-kira seperti ini. Akan kita bagi, mungkin di sesi ini 60 satker, kan total satker kita 200 lebih ya. Jadi mungkin kita ikuti kurang lebih mungkin 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Nggak apa-apa lah, karena ini kan kita harus kawal. Itu sudah dikonsepkan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi ternyata ketika dapat jadwal, yang tentuin itu bukan kami Bapak Ibu, mohon sekali. Yang masih jadwal itu dari pusat, kita hanya dikasih 1 minggu dari tanggal 23 Agustus sampai 27 untuk modul pembayaran dan tanggal 29 sampai tanggal 30 menurut pelaporan. Nah itu kami juga kaget Bapak Ibu. Tapi daripada nanti juga kami ngajutin contohnya mau dipisah-pisah juga sudah dijadwalkan, kami hanya berusaha semaksimal mungkin. Jadi dengan adanya kegiatan kami itu sudah semaksimal mungkin kami coba sampaikan Bapak Ibu ya dengan metode-metode contohnya ada kita saling share screen ataupun kita tidak ada sepihak dari KPPN, ada kita berikan kesempatan satu untuk coba biar satu sudah terbiasa. Nah tapi dari itu bisa kita lihat memang tidak mungkin kita mengajari sekaligus supaya 200 lebih satker aja dalam 1 minggu kita ajar ajarnya. Nah dari situ akhirnya kami mengevaluasi sehingga akan direncanakan memang Bu kita buat lagi, tapi sudah tidak lagi dalam bentuk training seperti itu. Karena training itu makan waktunya seminggu loh Bu. Nah kalau seminggu untuk modul itu kan masa 2 minggu, jadi kita tidak akan lagi training seperti tadi, kita hanya lebih ke refreshment saja. Nah itu yang kami harapkan tadi Ibu, mungkin bisa mengakses seperti Pandu Sakti, YouTube Sakti, soalnya kemarin simulasinya masih kami berikan, silakan dicoba-coba Bu, kalaupun aplikasinya masih dikunci, bisa lewat panduan video, itu membantu sekali Bapak Ibu. Ketika nanti Bapak Ibu masuk ke aplikasinya sudah teringat-ingat nih, oh ini kan gini, karena tahapannya gampang Bapak Ibu, tidak terlalu susah. Proses demi prosesnya itu panduannya sudah disediakan dan kalau diikuti rata-rata bisa berhasil. Nah kecuali ketika diikuti dan terjadi yang tidak sesuai petunjuk, nah itu tugasnya kami Bapak Ibu KPPN. Nah, kita akan cari tahu ini masalahnya di mana. Itu silakan berkoordinasi dengan KPPN. Tapi selama Bapak Ibu mengikuti panduan dengan contoh-contoh simulasi kemarin, rata-rata itu lancar Bapak Ibu. Nanti ada beberapa transaksi yang memang tidak bisa kita ajarkan merata. Jadi kemarin pasti untuk bendera pengeluaran pembantu dan penerimaan tidak kita ajarkan. Karena kan ini satkernya tidak semua, jadi itu memang akan kita adakan sesi khusus seperti itu. Oke, jadi untuk yang dari Resuratan Totok ya Bu, mungkin seperti itu tambahannya. Nah untuk Ibu Iwan, ini terkait persetujuan di modul aset dan persediaan. Nggak ada hambatan ya. Mas. Sebenarnya kalau untuk jam ini saya akan coba jawab sebisanya, masih karena kebetulan saya di training hanya sebagai modul pembayarannya. Untuk pelaporan itu ada dari trainer lain. Tapi setahu saya Bapak Ibu fungsinya validator ataupun approver mirip Bapak Ibu, mereka akan menyetujui setiap transaksi yang direkam oleh operator. Nah, jadi setiap transaksi operator itu tidak akan bisa lanjut ke transaksi berikutnya kalau tidak disetujui oleh validator. Nanti proses akhirnya itu di approver. Yang biasa data ke KPPN itu sudah di approver. Biasa kalau masih dalam validator, operator dan validator itu masih di kewenangan sebatas pelaporan di lingkup satker. Ketika sudah sampai di tingkat approver itu datanya yang sudah disampaikan ke KPPN. Ya kurang lebih seperti itu Bu. Tapi kalau bisa menjawab secara lengkap nanti
silakan mau ditanyakan lagi. Ya, Ya akan kita sampaikan lagi. Saya Hmm. nanti kasih pertanyaan teruskan ke teman-teman trainer pelaporan sehingga mungkin jawabannya akan lebih detail Pak Menteri. Iya. Tapi kalau dari saya mungkin kira-kira masih mirip lah dengan di pembayaran untuk setiap transaksi selanjutnya memang harus disetujui oleh tahapan di Harus aplikasi. divalidasi, harus Siap. setuju ya. Ya, betul. Jadi selama Bapak dan Ibu ini mengikuti panduannya, insya Allah lancar jaya Ya. seperti tol Manado itu ya Pak ya. Siap. Tidak ada hambatan, lancar jaya. Nih, coba kita lihat lagi ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Bisa tidak terasa ya, sudah 60 menit lebih nih. Siap. Kita menemani Bapak dan Ibu sekalian. Jangan khawatir. Sebelum kita memberikan aplikasi ini ke Satker, terlebih dulu yang jadi kelinci percobaan kita juga Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sudah mulai pusing, itu berarti sudah mulai mengerti. Nah. Dan semoga nantinya menjadi jago ya, master untuk aplikasi Sakti ini. Untuk yang terakhir, mungkin closing statement dari Bapak Asyef selaku Kepala KPPN Manado mengenai implementasi aplikasi Sakti di lingkup KPPN Manado. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bapak Pasti ya. Sekali lagi, waktu makin cepat menuju 2022. Artinya kesiapan kita juga harus benar-benar dimatangkan ya dari mungkin dari timnya Bapak Ibu sekalian terkait dengan tadi ada beberapa modul yang harus dikuasai. Itu pemilihan orang-orangnya harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Terutama masalah integritasnya, karena sekali lagi walaupun nanti kita lewat Sakti sama berbagai digital, tapi ini yang kita follow tetap pelaksanaan anggaran ada pemilihan di situ. Jadi dalam pemilihan tim user Sakti juga harus benar-benar dipikirkan. Terus yang kedua juga masalah kemampuan. Jadi kalau misalnya ada permasalahan kemampuan, jangan sampai sungkan-sungkan untuk berkonsultasi dengan kami, terutama di CSO kami, Mas Victor ya, atau mungkin nanti akan kita coba buat suatu kegiatan yang bisa mengakselerasi kemampuan Bapak Ibu sekalian. Nanti akan kami kawal. Jadi sekali lagi tolong setiap kegiatan kita diikuti dengan maksimal kan gitu ya, karena itu harapan kami. Dengan Bapak Ibu cepat memahami, kami pun terbantu kan gitu. Jadi mungkin kami tidak akan mau lebay gitu, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya kesibukan, tapi pada saat Bapak Ibu lengah, tidak ada kegiatan yang sifatnya signifikan yang terlalu urgensi, ya boleh diikuti kegiatan-kegiatan yang sudah kami jadwalkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan sehingga nanti pelaksanaan Sakti 2022 lancar jaya. Lancar jaya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, mohon dukungannya kepada kami untuk nanti bisa persiapan UBM dan kita bisa lulus. Terima kasih. Apabila Bapak dan Ibu KPA maupun pengelola keuangan Satker, pengelola dana APBN di lingkup KPPN Manado masih memiliki pertanyaan, nanti boleh disampaikan melalui Hai CSO ataupun platform lainnya di WhatsApp grup koordinasi ada ya. Telepon kami juga siap, kami selalu menjawab maupun chat di WhatsApp-nya CSO. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, kayaknya kita harus foto bersama lagi nih ya. Siap. Karena tadi sebelumnya mungkin ada yang belum bergabung. Untuk itu Bapak dan Ibu dimohon untuk bisa mengaktifkan fitur videonya atau kameranya. Kita akan foto bersama lagi nih sebelum mengakhiri kegiatan ini. Mohon diaktifkan fitur videonya atau kameranya. Begitu. 1, 2, 3. Yang kedua gayanya boleh mengepalkan tangan kanan dikepalkan dan ke atas. 1, 2, 3. Sambil teriak ya, kalau KPPN Manado apa nih? Orang pasti bisa. Orang pasti bisa ya. 1, 2, 3. Orang pasti bisa. Diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi pada acara kali ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang luar biasa, Bapak Asyef, Mas Victor. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan Solution Cafe episode 2 ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di Solution Cafe season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi lagi yuk.